Halo, pagi menjelang siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo Bu, selamat pagi. Halo Elwood, Aurel, Jenis, Alicia, Ciara, Nicole, Kylie, Selamat pagi, Bu Selamat pagi Rika. Bu. Justin. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Baik, sebelum kita Bu Rika. selamat pagi Ferdinand. Baik, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Kabarnya gimana Bu? Oh, kabarnya sehat. Ya. Oke, yuk. Mari teman-teman. Sebentar dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kalian ya. Mari teman-teman, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti hari Jumat kita akan memperingati Hari Batik. Jadi yang punya baju batik silakan dipakai pada hari Bu, Jumat. jadi Jumat gak video ya? Video dong, tetap. Kan harus pakai batik. Ibu gimana cara tahu saya pakai batik atau enggak? Kan kalian kan tetap belajar seperti biasa kan? Ada Zoom di kelas lain, ada Google Meet kan? Ya tidak? Karena Oh hari iya, saya pakai batik deh Jumat. Atau hari Kamis juga boleh. Jadi gini teman-teman, hari Kamis wajib semuanya memakai background dari Ibu Rika untuk memperingati Hari Batik. Karena hari Jumat kita tidak ada kelas, jadi hari Kamis kalian memakai background yang akan Ibu Rika bagikan nanti di Google Classroom, di WhatsApp aja, jadi gampang kamu mengambil backgroundnya, ya di WhatsApp grup ya teman-teman ya. Tapi kalau aku pakai background nanti aku putus-putus. Oh gitu. Ya sudah. Tapi yang hari Kamis aku nggak putus-putus harus pakai batik. Hari Kamis backgroundnya saja, tapi hari Jumat jika tidak ada pelajaran Ibu Rika, kamu pelajaran apapun ya, pelajaran bersama pelajaran Mandarin ataupun belajar kalau olahraga pakai baju olahraga ya, pelajaran olahraga ataupun komputer, pelajaran yang lainnya pakai batik. Jika punya, kalau kekecilan Bu Rika ya udah pakai baju yang rapi saja. Yang penting backgroundnya yang Ibu Rika kasih dipakai. Kecuali Alicia, tadi Alicia tidak bisa Bu, aku pakai background putus-putus. Tapi sebenarnya pakai background apapun, kalau pakai WiFi itu tidak mempengaruhi apa-apa sih ya, gitu loh. Bu, tapi kalau aku pakai background, Bu, itu aku ke freeze. Ke freeze. Kayaknya background itu tidak mempengaruhi sih, tapi terserah ya. Kamu kalau tidak memang ternyata bermasalah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Oh. Tapi kok ya, Saya punya batik nggak mau, jadi saya pakai punya. iya, kamu mungil, pasti udah muat sama kamu. Ibu Rika aja sama anak Ibu Rika aja sekarang suka ganti-gantian pakai baju batik. Bosen gitu baju batik Ibu Rika kan. Oke, baik. Ibu Rika panggil, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil seperti biasa, Ibu minta kamu seperti kemarin ya hari Kamis ya, kamu mengungkapkan hal positif dalam diri kamu. Kita tebarkan hal-hal yang baik kepada teman kita ya. Jadi contoh ya, Ibu Rika hadir, Ibu Rika baik hati. Seperti itu. Bukan lagi hadir tapi kamu ceritakan tentang diri kamu. Kailin, oh saya cantik Ibu. Ya. Taraka Elwood, wah saya pintar gitu. Boleh ya. Anci, oh saya cantik. Ya, gitu ya. Atau Anci saya baik hati atau Michelle saya suka menolong ya, seperti ya. Alicia, saya selalu senyum karena dengan bersenyum kamu membuat orang lain juga ikutan senyum ya. Taraka, oh saya suka bikin orang tertawa. Nah, itu juga boleh ya. Jadi hal-hal yang positif. Baik, Ibu Rika absen dulu ya. Kita ada 25 orang.
Grade 6B. 25 orang, baru 24, kurang satu lagi. Apakah Balwin ada ini? Baik. Ilan, Weren, Saya hadir. kok hadir doang Weren? Kailin, Saya senang ketemu Ibu. sama Ibu Rika juga, kangen. Ilan mana? Ilan tidak ada ya? Anci? Hadir. Aku Aku putih, iya betul. Kalau kita berdua kopi hitam ya. Ibu hitam, kamu putih. Oke, Anci. Sarah, Elwood. Saya sering nolong orang. Ya, baik. Menolong orang. Benny, Sarah apa Sarah? Benny, Sarah apa? Oke, Nadia, Jenis. hadir, Bu. Oke. Cia, Edwina, Hadir. Ciara. Kemana ini? Saya hadir, Bu. Oke. Kok nggak bilang saya cantik, Bu? Saya jago nari, Bu. Begitu dong. Oke, Nicole. Anderson. Ferdinand. Saya sopan. Wih, good. Betul. Justin. Lorenzo. Saya Senin sampai hari Jumat di rumah terus. Sama. Ibu tiap hari malah. Nggak kemana-mana. Seralin. Dasania. Aurel. Saya punya double chin, Bu. Keren. Alicia. Double chin gendut, Bu. Saya lagi duduk, Bu. Saya lagi duduk. Michelle. Gak boleh bilang gendut-gendut. Oke. Siapa lagi yang belum Ibu Rika panggil ya? Taraka. Hadir, Bu. Dasania. Ada. Kurang satu. Siapa ini? Tolong dong Elwood cariin satu lagi. Siapa ya? Baldwin ya kayaknya ya? Bantuin ya, bantuin. Iya, aduh. Pada Ibu udah bilang mamahnya loh. Dibilangnya Baldwin nggak tahu. Baldwin masuk ke grup kita nggak sih? Itu yang grup WA student? Masuk kan? Iya. Ada. Iya. Masuk kok. Katanya nggak tahu dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Baik. Sekarang Ibu Rika mau tanya. Apa tuh? Siapa nih yang tulis? Saya suka gambar dan bantu Mami masak. Siapa nih? Nomor 23 siapa ini? Nomor 23 Michelle. Oh, keren. Why my camera like that ya? Ibu mana tahu kamu yang gambar. Oke, sekarang Ibu mau tanya ya. Kemarin kan video pembelajaran Ibu mau ngecek apakah kalian sudah buat atau belum. Ya, kemarin Ibu sudah suruh kalian untuk mencari siapa itu Insinyur Soekarno. Fatmawati, Ahmad Subarjo, Latif Hendradiningrat, Soekarni, dan Laksamana Maida. Baik, Ibu mau tanya dengan Benny. Benny, bukan. Ferdinand. Siapa itu Insinyur Soekarno, Ferdinand? Presiden pertama Indonesia. Oke, baik, bagus. Jawabannya seperti itu ya, simple dan tepat. Selain Presiden pertama Indonesia, siapakah Insinyur Soekarno itu? Aurelia? Selain Presiden, dia sebagai apa? Peran Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi. Betul, sebagai pembaca teks proklamasi. Ya, good. Sekarang Ibu tanya, Kailin, siapakah Fatmawati?
Bentar, Bu. Kayaknya yang dia kayak yang jahit itu deh, merah putih flag itu deh apa? Merah putih flag apa? Merah putih flag apa sih? Ibu nggak tahu. Flag itu buka Bendera ini. Ini flag buka ini ya, hitam-hitam gitu ya. Pakai bahasa bukan. Indonesia. Ibu kan belajar bahasa Indonesia. Apa? Kayaknya yang menjahit bendera merah putih deh. Betul. Ibu ini adalah istrinya Bapak Soekarno, Fatmawati yang menjahit Bu, bendera istri merah ketiga putih. loh, Bu. Istri ketiga. Iya, betul. Ya. Selain itu, selain menjahit, Fatmawati ini sebagai apa lagi coba? Ada yang tahu? Saya tahu Apa, Elwood? Lady of Indonesia. Itu kita juga tahu. Oh, lady apa sih lady? Ibu taunya itu tuh ya buat sapu. Sapu Cewek. lidi. Sapu lidi. Jangan pakai bahasa Inggris Ibu lah. negara Indonesia. Ibu negara Indonesia Iya. pertama. Tapi sebelumnya dia apa? Istrinya Soekarno. Betul. Maksudnya sesudah dia menjahit, apa yang dilakukan ketika pada tanggal 17 Agustus? Ada yang tahu? Itu kan bendera merah Menjadi putih, kan? presiden bukan sih, Bu? Ih, presiden kan sama suaminya. Jadi apa Alicia? Coba tadi betul ambil betul itu apa? Dia bukan Itu presiden kan ambil memang. bendera merah putih kan? Betul, iya. Ibu Fatmawati juga itu sebagai yang selain dia menjahit, dia juga yang mengibarkan bendera merah putih. Ya, jadi kalau sekarang kan kalau 17 Agustus itu kan ada banyak ya paskibraka. Nah ini Ibu Fatmawati juga seperti itu. Dia pertama kali perempuan yang mengibarkan bendera merah putih. Ya, pada saat kemerdekaan Indonesia. Baik. Lalu Ahmad Subarjo, siapakah Ahmad Subarjo? Silakan. Ibu minta Wesen. Wesen Teddy. Siapakah Ahmad Subarjo? Halo. Bu, memang Ibu kalau tahu. Fatmawati nggak usah tulis perannya apa. Oh, enggak usah. Kalau kamu sudah buat, nggak apa-apa. Ini kita hanya mengulang aja untuk menambah wawasan kamu. Siapa itu? Ahmad Subarjo? Wesen? Dengar nggak suara Ibu Rika? Ibu Rika sampai lihat jaringan Ibu Rika. Dengar, Oke. tapi lagi pikir ketahuan. Tinggal Ibu, baca. Kamu di- bikin nggak kemarin hari Jumat? Bikin, Belum tapi selesai. nggak tahu buku. Kayaknya bukunya di tempat les kayaknya. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Terima kasih Wesen atas kejujurannya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Weren nih, Weren siap nih, selalu bisa nih Weren. Ayo Weren, silakan Weren. Siapa itu Ahmad Subarjo, Weren? Weren menghilang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Emang kamu belum buat, Weren? Weren itu tepat waktu. Oke, Justin. Oh, Justin bisa good. Ayo, apa Justin? seorang pahlawan nasional Indonesia. Ya, pahlawan nasional Indonesia. Tugasnya sebagai apa ya? Ada yang tahu lebih spesifiknya? Teman-teman? Elwood? Siapa itu Ahmad Kenapa, Subarjo? Bu? Ahmad Subarjo siapa ya? Pahlawan. Iya, pahlawan. Tapi dia apa? Menteri. Ya, dia akhirnya dianggap menteri. Tapi lebih tepatnya dia sebagai apa di sini? Yang simpel aja, coba. Kalian sudah buat belum sih? Pahlawan. Ada lagi selain pahlawan? Tidak ada? Tidak ada yang bisa jawab lagi. Taraka, siapa itu Ahmad Subarjo? Saya nulis Ahmad Subarjo, pahlawan gitu doang, Bu. Di Oke. notebook. Selain itu apa lagi? Ya, memang betul beliau itu adalah seorang Boleh pahlawan. nggak, Bu? Cuman tulis kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi ada lagi lebih tepat. Ada yang tahu? Bu, Ya. saya tulis nih Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Betul, Benar. iya betul. Memang beliau itu adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Betul. Ada lagi? Siapa tahu ada yang ini? Ya. Dia adalah tokoh. Kalau tadi El bilang dia adalah seorang pahlawan, betul. Tapi lebih tepatnya
tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia ya. Dia itulah diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dan dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Bagus. Ya. Lalu Latif Hendra Diningrat, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa itu Latif Hendra Diningrat? Oke, Latif Hendra Diningrat itu adalah, sebentar ya, beliau ini memang pahlawan nasional Indonesia juga, ya. Jadi merupakan seorang prajurit peta, ya, dan juga pengerek. Kok tadi kan yang bawa bendera itu adalah Ibu Fatmawati, beliau ini yang mengerek, pengerek bendera Sang Saka Merah Putih, ya. Ada lagi yang tahu? Oke, itu saja, nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi beliau adalah pengerek bendera merah putih. Lanjut, lalu siapakah itu Soekarni? Ayo, siapa itu Soekarni ya? Sepertinya ada yang belum, sepertinya banyak yang belum selesai ya, belum dibuat ya. Soekarni. Bu, saya cuman baru buat sampai Latif Hendra Diningrat. Oh, baru sampai sampai D ya. Oke, Soekarni Ibu kan ada. sudah bikin semua. Iya, semuanya siapa saja. Ya, jadi Soekarni adalah tokoh golongan muda yang mengusulkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Dia adalah golongan muda ini Soekarni ini ya. Ayo Pak Karno, Pak Soekarno dan Bung Hatta tanda tangani. Beliau adalah yang mengusulkan. Ya. Dalam perumusan naskah proklamasi ya. Lalu Laksamana Maeda, ini adalah orang Jepang loh teman-teman. Laksamana Maeda ini, Bu, aku tahu itu yang si Soekarno meeting di rumahnya dia kan? betul. Nah, yang di Jalan Menteng ya, kalau kamu jalan tuh kalau kamu jalan-jalan ke Menteng itu ada rumah Laksamana Maeda ya. Itu jadi museum teks proklamasi ya. Namanya itu sebenarnya sih namanya Maeda Tadashi ya. Jadi Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda ya pada masa Perang Pasifik. Nah, selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia yang menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Nah, beliaulah yang mengizinkan Bapak Soekarno dan Bung Hatta untuk membacakan teks proklamasi di rumahnya. Jadi, mengapa dia mendukung kemerdekaan Indonesia? Ya, karena pada saat itu Jepang itu mengalami ini ya kekalahan ketika negaranya dibom oleh Amerika, ya Nagasaki dan yang dua tempat itu Nagasaki dan Hiroshima, ya. Jadi Hiroshima bom. iya betul. Yang pada saat itu Jepang itu hancur. Padahal mereka sudah menjajah beberapa negara. Ibu tuh Hiroshima bukan sudah keadaan. Iya, hancur. Terus akhirnya sekarang Bukannya ada Bu di Jepang. iya. Kan
hancur, terus mereka bangkit kembali, dan sekarang itu kalau tidak salah ada tempatnya dijadikan ornamen ya, bahwa ini sudah tidak ada lagi, sudah kena bom ya pada saat itu. Oke, kita kembali lagi. Kenapa di bomnya Hiroshima sama Nagasaki? Kenapa nggak Tokyo aja? Ya Ibu nggak tahu ya, itu kan mungkin ya strategi militernya Amerika, mereka tapi itu memang di titik pusat juga kok waktu itu pada zaman dulu ya. Oke, jadi selain mendukung kemerdekaan Indonesia, beliau juga meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Kenapa sih Maida ini mendukung kemerdekaan Indonesia ya? Karena Maida itu pernah didesak oleh pimpinan laut Jepang ya, yang bernama Laksamana Shibata, agar membiarkan Indonesia merdeka. Karena pada tanggal 14 Agustus 1945 ya, Jepang itu menyerah tanpa syarat pada sekutu karena udah hancur negaranya. Mereka lebih baik kembali ke negaranya dan membangun. Sekarang malah Jepang malah jadi hebat ya, luar biasa, semua modern ya. Padahal mereka dulu hancur lebur benar-benar karena dua tempat ya. Ya. Karena menurut Maida, Jepang mengalami kekalahan secara beruntun ya dalam perang setelah mereka takluk di pertempuran Saigon dan tempat lain, dan wajib hukumnya bagi Jepang untuk memberikan kemerdekaan seutuhnya kepada rakyat Indonesia. Ya, oleh sebab itu Ahmad Subarjo memberitahu pada Maida bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tidak bisa melakukan rapat di kawasan Jakarta Pusat ya atau Pejambon karena Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda keluar kota. Terus menyuruh, akhirnya Maida pun menyuruh perwira-perwiranya tuh yang yang Jepang itu, angkatan laut Jepang, untuk mencari keberadaannya. Akhirnya tidak lama Ahmad Subarjo ini mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta, dibawalah ke Rengas Dengklok. Lalu dijelaskan pada Maida bahwa Maida akan membantu persiapan dan pelaksanaan proklamasi. Akhirnya Ahmad Subarjo ini membawa Soekarno ke Jakarta, yaitu di rumahnya Pak Laksamana Maida ini pada malam hari di Jalan Imam Bonjol sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Tepat keesokan hari jam 10 pagi teks proklamasi disusun dan dibacakan. Ya, luar biasa ya. Ya itu kalau udah kalah ya sudah berikan. Nah, enak kalau Jepang itu kalau mereka sudah kalah langsung mereka berikan agar Indonesia itu merdeka. Itu dia, ya. Baik. Itu di kegiatan pengantar ya, sepintas tentang Indonesia merdeka. Yuk kita lanjut lagi kepada peristiwa Sumpah Pemuda, teman-teman. Lihat di halaman 18 ya. Kita masuk kepada keterampilan kinerja praktik membaca. Ya. Tugas kalian ya menemukan ya hanya nomor 2 yang kamu 2 dan 3 yang kamu harus kerjakan. Temukan informasi pada teks tersebut dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Ya, membuat kalimat tanya seperti kemarin dari berketerangan menggunakan kapan, siapa, mengapa, di mana, apa, dan bagaimana berdasarkan teks ini. Jadi kamu cari jawabannya dari teks. Jadi membuat kalimat tanyanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya tinggal kamu highlight saja di buku ini. Kalian tinggal membuat kalimat tanyanya saja berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu buat meme mapping. Dulu kan pernah ya sudah bikin meme mapping ya. Nah, contohnya itu bisa kalian lihat di halaman 19. Tapi itu nanti dijelaskan. Jadi meme mappingnya bebas. Misalnya siapa? Kamu tulis bikin tadi kan sudah bikin kalimat tanya ya. Kamu bikin kalimat pertanyaannya apa? Ya di mana peristiwa Sumpah Pemuda? Nah, itu contoh ya. Itu dia. Terus apa? Bagaimana lagi bikin kalimatnya? Ya.
Bisa? Ada pertanyaan? Mudah ya, hanya membuat kalimat tanya lalu bikin mappingnya. Ada pertanyaan teman-teman? Mappingnya juga harus bikin. Iya, jadi kalau memudahkan kamu langsung bikin mapping dengan dari kalimat tanya itu saja. Itu juga boleh. Bagaimana teman-teman? Yang Oh, oke. kedua itu di hal jawaban di Ini Tidak perlu pakai jawaban, Justin, yang nomor 2. Kalimat tanyanya saja. Jawabannya kamu tinggal highlight aja di buku cetak kamu. Jawaban nomor 1. Boleh nge-highlight nggak? Kan dia cuma suruh kasih pertanyaan. Boleh, tapi nanti kalau ibu tanya, jawabannya kamu bisa jawab ya. Nggak, nanti saya highlight. Nah, itu dia. Jadi Nanti nggak tahu di mana. iya, jadi harus itu dulu ya, bikin soal, cari jawabannya ada nggak? Jangan bikin soal, ditanyanya orang ini tentang Sumpah Pemuda, kamu bilang kamu itunya tentang kemerdekaan. Siapa itu Soekarno? Lah, di sini nyari mana Soekarno, tidak ada, ya kan? Padahal ini Sumpah Pemuda. Hati-hati, itu yang ibu inginkan supaya ada sinkronasi, jangan sampai teksnya tentang Sumpah Pemuda, kamu kalimat tanyanya beda. Ya, oke yuk. Ibu ambil nilai dulu untuk membaca. Silakan, Michelle baca paragraf pertama. Peristiwa Sumpah Pemuda, halaman 18. Yang mana lagi? Halo? Ya, silakan Michelle baca paragraf pertama. 18 kan? Ya, halaman 18 paragraf pertama. Peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 terjadilah peristiwa penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk meraih cita-cita berdirinya negara. Oke, cukup. Silakan langsung lanjutkan paragraf keduanya. Lorenzo. Halo, Lorenzo. Oke, Taraka. Silakan Taraka, lanjutkan paragraf kedua. Taraka juga lagi kemana ini? Silakan Taraka, paragraf kedua. Oke, Bu. Oke, Taraka juga tidak ini ya. Oke, silakan tolong Justin baca yang keras paragraf kedua. Yang Sumpah Pemuda kan? Iya. Paragraf kedua. Sumpah Lorenzo. Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan dan 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Organisasi tersebut meliputi Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, dan Jong Sumatranen.
Saat itu Sugodo Diojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuatkan semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Oke, silakan. Lanjutkan. Ya, Elwood, silakan Elwood lanjutkan. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, lanjutkan. Justin. Rumusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Panitia Moyamin. Setelah itu dibacakan oleh Ketua Kongres Sugondo Joyopuspito secara hikmat di depan peserta Kongres. Seluruh peserta dalam Kongres ini juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut sampai saat ini dijadikan sebuah lagu bangsa Indonesia. Pada saat itu, para peserta Kongres menyambut lagu tersebut dengan sangat meriah. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi dalam rangka menyambut bulan bahasa ya, bulan depan, minggu depan malah ya, Jumat ini ya kita udah masuk bulan Oktober. Di sekolah kita akan mengadakan membaca deklamasi. Ya. Pembacaan deklamasi, teks deklamasi Sumpah Pemuda. Selain kamu akan mendapat sertifikat untuk juara 1, 2, dan 3, jadi kita nih bersaing nih antara kelas 5 dan kelas 6. Ya, Ibu akan minta bantu kalian semua ikut berpartisipasi. Ya. Nah, nanti teks deklamasi ini berupa video. Silakan kirim ya ke Google Classroom ya, tapi nanti ada Bu, ya. nanya dong, teks deklamasi apa ya? Teks deklamasi itu ini membaca teks deklamasi tentang temanya Sumpah Pemuda yang tadi kamu bacakan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Itu namanya deklamasi. Lalu kamu mau ditambahkan dengan suara soundnya dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda, instrumen aja juga boleh pelan, tapi kamu mau baca Sumpah Pemuda. Nah, supaya kalian semua ikut berpartisipasi, maka ini akan Ibu jadikan nilai untuk tema kedua. Jadi kalau teks sejarah, tema kedua sejarah, Bu. betul, karena teks sejarahnya kayaknya banyak yang kirim deklamasi kalian berupa video, gak usah lama-lama, ya. Semenit boleh. Emang baca semenit cukup? Baca ini semua teks. Iya, teks ini kan ada 3 kan?
teks yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, nanti minggu depan Ibu akan kasih lihat pamfletnya. Kalau sekarang ini minggu depan, tapi kalian sudah mulai membuat videonya minggu depan. Minggu ini kita baru. Teksnya di mana? Ini teksnya ada di buku. Yang mana? Ini yang Sumpah Pemuda pertama, kedua, dan ketiga. Kami, Bu, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Bu, itu di mana? Di halaman 18, Alicia, di buku barusan tadi kita baca. udahlah Ibu aja deh yang juara. Saya udah nggak usah ikut. Udah Ibu juara. Ini bukan masalah juara atau tidak. Kamu mau dapat nilai tidak untuk tema 2 ini? Bu, Tapi ini pendek doang loh. Iya, makanya kamu bacanya jangan cepet-cepet kayak di Uber kereta. Naik kereta api pelan-pelan, dihayati. Bu. Ya, Aurel. Rekamnya boleh sambil baca buku nggak? Oh, boleh, kan teks deklamasi. Boleh dihafal, boleh sambil membaca, tapi jangan begini terus ya. Dilihat begini. Karena Ibu nilai juga pronunciation-nya, pengucapannya, terus gaya kamu. Ini kan semangat, tapi kamu bacanya mesen-mesen. Kami putra dan putri Indonesia. Wah, udah. Ini penilaian loh, Ibu nilai ya untuk tema kedua. Bu, buatnya berdiri atau duduk? Terserah, bebas. Asal jangan tiduran ya. Tidur. Putra dan putri, nggak boleh. Ya. Ini penuh semangat, maka harus semangat. Terus kamu misalnya mau pakai, Ibu, saya mau pakai ini, bendera merah putih di pipinya, penuh dengan perjuangan, boleh. Kreativitas kalian. Ya, karena menyambut bulan bahasa. Banggalah kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena itu Ibu akan ambil nilai, jadi kamu dapat nilainya, dapat hadiah sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikat, kan? kalau yang menang dapat sertifikat, yang tidak menang pun dapat nilai dari Ibu Rika. Tema 2. Kenapa yang kalah nggak dapat sertifikat? Saya kan mau apply ke Kadisius. Makanya buatlah yang terbaik supaya dapat sertifikat. Ya, ternyata nggak kamu doang yang daftar loh, ada satu lagi yang daftar. Jadi semoga kalian berdua bisa lolos. Ada deh rahasia dong. Ya. Jadi Ibunya tuh presentasinya nggak di Zoom. enggak, video saja kasih ke Ibu Rika. Nanti ditulis di Google Classroom, nanti khusus untuk teks deklamasi Sumpah Pemuda. Oke? Dimulai minggu depan, bukan minggu ini. Ingat kalian sudah mulai, aku mau ambil suara ini, lagu perjuangan. Terus misalnya kamu cuma ambil suaranya aja, kayak Ibu bikin video ya, suaranya saja, mukanya ataupun yang lain itu kamu ambil dari video apa, terserah, kreativitas Boleh kalian. nggak baca nggak, Bu? Ya boleh lah, nama juga deklamasi, bisa membaca, bisa menghafal. Asal teksnya sesuai dengan Sumpah Pemuda. Jangan proklamasi ya teksnya ya. Jangan menghafal, Bu. Jangan menghafal. Banyak banget. Dikit ini. Nggak banyak, orang Ibu aja hafal kok. karena dibaca terus ya. Oke. Bacanya cuma 3 titik doang, ini doang. Bukan 3 titik. Iya, kan tanah air, ya kan? Terus bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Terus ketiga, berbahasa satu bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Itu bacanya cepat loh. Makanya dibuat supaya tidak terlalu cepat. Bagaimana caranya? Dengan lagu. Kemarin jadi musikalisasi puisi. Jadi kamu baca, ada instrumennya dulu. Kamu baca sambil penuh dengan perjuangan. Perjuangan. Semangat. Bu, kalau lagunya G30S gimana? Sesuai nggak? Orang ini kan tentang cinta tanah air. Tapi itu parah. G30S PKI kan itu kan tentang Pancasila. Ya kan? Ibu, Janganlah cari perjuangan lain. Misalnya Sumpah Pemuda itu kan ada lagunya. Bangun pemuda. Ambil instrumennya aja. Indonesia. Kamu yang baru. Sumpah Pemuda. Ya, gitu. Udah ya, waktunya sudah mau habis. Takut tiba-tiba terputus. Nanti dibahas lagi besok.